Jadi kayak nggak mau direpotin sama, ah kamu kuliahnya masih lama, ngapain minta tolong gitu. Dan kalau disinkronkan, ya tentu terjadi chaos. Terjadi chaos dengan timelinenya LPDP. Malah yang dikhawatirkan oleh pewawancara adalah kemampuan bahasa Indonesianya dilupakan. Kok publikasi Scopusnya tidak ada? Nah, ini sebetulnya jadi ngeblank, karena ini serangan telak, tapi ini nggak muncul ya. Makanya saya menyesal sekali, saya tidak bisa menyampaikan ini kepada para interviewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki. Kalau teman-teman mungkin kalian baru di channel ini, saya adalah dosen ASN, dan pada kesempatan tahun 2022 ini, saya berkesempatan mengikuti seleksi LPDP tahap 2. Dan pada video ini saya akan bercerita kesan dan pesan dari proses tersebut ya, yang saya ikuti. Jadi pertama-tama saya mau menceritakan latar belakang ya, dari timeline LPDP, jadwal-jadwalnya ini bisa diakses di websitenya LPDP. Sampai sekarang juga masih bisa disaksikan. Ini diawali dari 4 Juli sampai 5 Agustus 2022, itulah pendaftaran berkas. Jadi kita membuat akun di website LPDP dan kemudian mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan seperti rekomendasi, esai, ijazah, sertifikat bahasa Inggris, bukti diterima kampus, dan seterusnya. Nah, dari proses tersebut, lalu hasillah administrasi, seleksi administrasi itu di tanggal 22 Agustus. Jadi saya submit sepertinya tanggal 4 Agustus, jadi kita memang khawatir ya kalau semua dipadatkan di 5 Agustus nanti server bisa melambat lalu down, lalu kita yang rugi sendiri. Jadi lebih baik kita submit itu lebih awal, biar lebih tenang ya. Jadi ada sekitar jeda 3 pekan, 2-3 pekan, sampai ke hasil seleksi administrasi, nggak terlalu lama. Nah, kemudian saya niatnya itu mendaftar jalur PTUD, yaitu Perguruan Tinggi Utama Dunia. Niatnya ya, bukan karena semata-mata karena dia skip seleksi bakat skolastik, bukan itu, tetapi sebetulnya ini kalau nanti runut ke kampus tujuan, saya tidak reveal kampus tujuannya apa, tetapi memang di dalam salah satu di dalam daftar PTUD. Tapi di antara tanggal-tanggal Agustus dan Juli itu, saya hanya bisa mendapatkan LOA unconditional untuk intake Oktober 2022. Dan itu problem, karena peraturan dari LPDP hanya mengizinkan LOA unconditional yang berangkat paling cepat Januari 2023. Bisa dibilang LOA saya tidak dianggap. Jadi saya udah pasrah, sepertinya harus mengikuti bakat skolastik, dan itu nggak apa-apa juga. Karena di 2021, kebetulan saya juga mencoba di tahap 2 juga dalam jalur targeted PNS, dan itu gagal. Meskipun saya punya nilai bakat skolastik yang cukup di atas passing grade, tetapi itu bukan jaminan teman-teman. Jadi sepertinya ini bisa kita bahas di kesempatan yang lain bagaimana 2021 memberi pelajaran buat saya. Kemudian kalau teman-teman mengikuti bakat skolastik, maka hasilnya muncul di 15 September. Ini juga nggak lama ya, sekitar 2 pekan. Kemudian lanjut jika memang skornya tampak tinggi, kayaknya lanjut ke seleksi substansi. Nah, di substansi ini mulailah ada informasi pembagian jadwal dari ribuan pendaftar itu akan dibagi-bagi per harinya di jam berapa mendapatkan jadwal. Saya itu mendapatkan jadwal di 6 Oktober 2022 di jam 8 pagi. Dan kemudian hasilnya itu disampaikan di 11 November. Ini cukup lama, 1 bulan lebih. Jadi saya pasrahnya panjang gitu, karena deg-degnya itu luar biasa. Berikutnya timeline hidup. Jadi kita sinkronkan bagaimana, karena ini bercerita tentang kesan dan pesan ya. Jadi kesannya adalah sangat melelahkan. Yang pertama bulan Juli itu ada kegiatan saya itu wawancara kampus S3. Jadi di kampus tujuan saya mengirimkan email di bulan April atau Mei, dan kemudian saya melengkapi berkas di sistem portalnya itu di bulan Juni, dan di bulan Juli calon profesor, supervisor, beliau menghubungi saya untuk mengundang dalam wawancara, dan itulah Juli. Persiapannya luar biasa, dan kemudian dapatlah LOA, tetapi unconditionalnya untuk kuliah di Oktober 2022, yang mana simpelnya nggak bisa dipakai, dan sehingga harus menego luar biasa agar bisa mendapatkan unconditional. Ternyata perjuangannya tidak mudah, karena admission pihak dari PMB, ya, penerimaan mahasiswa barunya kampus tersebut, itu sedang puncak-puncaknya untuk orang-orang yang untuk mahasiswa Oktober 2022. Jadi kayak nggak mau direpotin sama, ah kamu kuliahnya masih lama, ngapain minta tolong gitu. Nah ini yang alhamdulillah ada supervisor yang bisa membantu push untuk diproses aplikasi saya. Dan kemudian di bulan Juli ini juga saya mempersiapkan esai. Meskipun saya sudah punya esai di tahun 2021, nggak mungkin dong esainya sama. Apakah antara 2021 dan 2022 tidak ada sesuatu yang baru terjadi? Disinilah harus direvisi esainya.
Kemudian di Agustus ada sidang akhir tugas akhir mahasiswa. Jadi karena saya membimbing mahasiswa, jadi otomatis ada beberapa sidang yang harus dihadiri, tapi tidak semata menghadirinya karena di belakangnya itu ada proses bimbingan-bimbingan yang luar biasa banyak. Karena mereka pasti butuh support untuk bisa berhasil lulus. Kemudian ada SKPASN. Ini harus saya sebutkan karena di antara kehidupan dosen tuh isinya administrasi. Administrasi ini lumayan. Ketika pikiran kita Agustus tuh harus mempersiapkan wawancara, karena Agustus misalkan sudah muncul hasil seleksi administrasi dinyatakan lanjut, maka kan pikiran harus segera pindah ke wawancara. Tapi kalau ini kena interupsi kegiatan-kegiatan administratif, nah ini otomatis menjadi distraksi sedikit. Kemudian persiapan kuliah semester Gasal 2022. Ya, jadi Agustus akhir itu adalah kuliah pertama. Jadi beberapa pekan sebelumnya harus mempersiapkan RPS yang baru, SAP, kemudian tentu bahan mata kuliahnya per pekan sampai 14 pertemuan. Dan juga ada kegiatan Monef PKM. Jadi di awal tahun saya mengajukan hibah untuk pengabdian kepada masyarakat, didanai oleh kampus, dan ini ada monitoring dan evaluasi. Dan sehingga saya harus memastikan bahwa apa yang saya sampaikan dalam Monef tersebut itu faktual ya. Jadi banyaklah kerjaannya yang harus dari Juli Agustus ini. Kemudian pada September itu FRKD ya. Jadi ini seperti pendaftaran SKS bagi mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu di awal semester mendaftar, mau berapa SKS? 20 SKS atau 24 SKS? Nah ini sama, dosen juga punya FRKD untuk menghitung beban kerja dosen di semester Gasal 2022. Ya, ini juga perlu saya tuliskan ya, karena memang bagian-bagian dari interupsi yang seharusnya sepertinya saya harus sudah fokus dengan wawancara, tapi harus mempersiapkan hal tersebut. Dan di Oktober itu adalah pembuatan soal UTS. Dan kalau disinkronkan, ya tentu terjadi chaos. Terjadi chaos dengan timeline-nya LPDP. Ditambah lagi sehari-hari itu jadwal di semester Gasal ini dari Senin sampai Jumat tuh cukup padat. Senin itu jam 9 dan jam 1 siang ada kelas. Selasa itu jam 9 siang jam 9 pagi ada kelas. Rabu itu jam 10 dan jam setengah 2 ada kelas. Lalu Jumat itu jam 9 ada kelas. Nah, jadi istirahatnya cukup singkat dan di antara sela-sela tersebut saya harus memanfaatkan dengan baik untuk mempersiapkan LPDP-nya. Lalu bimbingan tugas akhir. Nah, ini mahasiswa ada banyak bimbingan, jadi harus menentukan di hari yang mana. Biasanya saya menyediakan di hari Selasa dan Kamis pada setengah 1 atau jam 1 siang, Selasa dan Kamis. Kemudian, persiapannya apa? Jadi ke konteks wawancara ini. Nah, alhamdulillah di September itu saya mengikuti grup LPDP Telegram, LPDP luar negeri dulu, sekarang menjadi grup baru beasiswa LPDP 2023. Mungkin teman-teman bisa join ke sana, mengikuti persiapan bersama yang lain. Di 24 September itu ada acara yang diselenggarakan oleh grup tersebut, diisi narasumber oleh Teh Ila. Alhamdulillah ini sekarang jadi kawan ya, bisa kontak-kontakan dengan Teh Ila. Beliau menyampaikan tentang persiapan wawancara LPDP luar negeri dan materinya sangat bagus. Nanti kayak gini slide-nya ya. Nah, ini slide dari Teh Ila yang beliau sampaikan. Yang cukup berkesan bagi saya ini adalah tentang bagaimana beliau merancang tentang what. Dari satu pernyataan what, beliau bisa memecah ke dalam berbagai topik ya. Ada why dan ada how. Ini yang cukup inspiratif bagi saya dan ini saya kemudian melatihnya, tapi nggak sampai membuat peta pikiran seperti ini, tapi hanya sebagai jawaban-jawaban verbal saja. Jadi nanti saya juga tetap latihan sih, tetap latihan. Nah ini slide dari beliau, tapi barangkali teman-teman nanti bisa join aja ke grupnya, kemudian nanti ketika menjelang wawancara, biasanya dari grup LPDP nanti akan ada persiapan bareng atau workshop. Kemudian ibadah plus-plus ya, ini subjektif, kembali ke diri masing-masing, seperti apa mau mempersiapkannya, lebih ke mentalnya ya, jadi menata mental, menata diri, apakah kita siap atau masih nggak jelas gitu. Kemudian persiapan lainnya adalah baca-baca website kampus tujuan. Tentu ini sudah saya lakukan sejak awal tahun, tetapi tetap aja kita perlu memperbarui, mengupdate bagaimana kondisi terkini agar lebih merasuk. Jadi saya punya amalan ya, positive thinking, jadi berpikir secara positif, kemudian ada positive feeling, memasukkan kesan dan pesan positif ke dalam perasaan, ke dalam suasana hati, kemudian yang terakhir adalah positive imaging, jadi memasukkan ke dalam bentuk visual, ngayal, ya sebenarnya menghayal, jadi positive imaging itu sebenarnya basicnya menghayal, menggabungkan antara thinking, feeling, dan imaging,
atau visualizing itu ya kita seperti merasuk ke dalam dunianya kampus tujuan tersebut, masuk ke dalam alur S3 tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat rangkuman di Logseq. Jadi saya menggunakan aplikasi Logseq. Di sini saya membuat materi persiapan wawancara dan tahap-tahap perkuliahannya adalah seperti ini dan sampai biayanya seperti ini. Kenapa saya perlu mencari tahu biaya? Ya karena biaya tersebut itu mungkin akan ditanyakan di dalam wawancara. Kalau ditanyakan di dalam wawancara maka saya harus menguasainya. Kan prinsipnya begitu ya, simple. Dan terjadilah jadwal wawancara yang dimaksud hari H 6 Oktober, persiapannya jam setengah 8 itu harus standby. Sebetulnya 2 jam sebelumnya, tapi nggak mungkin standby jam 6 juga kan, karena ini adalah giliran pertama sekali, jam 8 pagi itu. Dan ini standby, kemudian karena agak grogi ya, jadi saya ngeteh, menghangatkan badan juga. Ternyata wawancara dimulai tepat jam 8, sangat profesional, stafnya langsung memulai dan di sana sudah disambut 3 pewawancara, ada 1 psikolog dan 2 dosen atau peneliti. Saya pastikan beliau adalah doktor, semuanya doktor dan semuanya perempuan. Jadi yang mewawancarai saya itu perempuan. Dan kenapa saya bilang dosen? Karena beliau menyebut nama seseorang yang sepertinya hanya dikenal di kalangan dosen. Kemudian untuk latar belakangnya sepertinya beliau adalah teknik elektro dan biologi. Jadi ada 2 ahli di sini yang sangat berbeda ya, tetapi sangat cocok untuk saya karena itu di bidang saya. Kemudian dari wawancaranya itu menggunakan 99% bahasa Indonesia. Mungkin di sini agak aneh ya untuk luar negeri, tetapi kok bahasa Indonesia malah dominan. Ya, belakangan saya baru tahu dari grup Telegram bahwa teman-teman bercerita bahwa orang-orang yang wawancaranya dalam bahasa Indonesia alasannya adalah biasanya karena IELTS-nya itu sudah cukup tinggi, malah yang dikhawatirkan oleh pewawancara adalah kemampuan bahasa Indonesianya dilupakan. Jadi sedikit-sedikit bahasa itu dicampur aduk. Harusnya ngomong bahasa Indonesia tapi dicampur aduk dengan bahasa Inggris. Nah ini yang mungkin konsistensi atau kelemahan berbahasanya. Kalau kita berbicara dengan orang asing mungkin full bahasa Inggris, tapi kalau ngomong dengan bahasa orang Indonesia ya full bahasa Indonesia. Nah kemampuan switch ini kan memang ada latihannya, ada skillnya. Nah kemudian bahasa Inggrisnya itu kapan saya menyampaikan? Hanya ketika menutup wawancara. Jadi sepanjang lebar 47 menit wawancara itu barangkali hanya 2 menit saya menyampaikan penutup dalam bahasa Inggris. Dan lalu saya lakukan evaluasi karena tidak berjalan dengan sempurna tentu saja ya. Dan ini saya sudah buat catatannya di Logseq. Yang pertama evaluasinya adalah pertanyaan tentang pendanaan ya. Jadi pendanaan ini saya kira krusial karena beliau semacam meragukan apa yakin riset seperti ini bisa dilakukan di Indonesia. Jadi ini saya buat evaluasinya sehari setelahnya. Tetapi di wawancara itu saya tidak bisa meyakinkan. Saya yakin saya tidak bisa meyakinkan dan di situ saya merasa galau ya, mengganjal dan harus saya tuangkan. Harusnya saya menjawabnya seperti ini. Jadi ada sumber-sumber dana dari luar yang lebih banyak dan itu bisa kita apply. Dan ini tidak menyalahi aturan dari double funding LPDP. Saya kira itu. Kemudian, apakah bisa menyelesaikan tepat waktu? Ini sering dan diulang-ulang pertanyaan ini. Masalah 4 tahun, 3 tahun, ini diulang-ulang. Dan harusnya saya bisa meyakinkan, tetapi sekali lagi dengan upaya itu saya masih merasa kurang ya. Ya dan akhirnya masih ngambang gitu ceritanya. Harusnya saya menyampaikan antisipasi-antisipasi, rencana-rencana yang lebih detail yang sudah saya buat di interview persiapan ini. Bahwa di sini ada milestone. Di program doktornya itu ada rencana 3 bulan, rencana 9 bulan, 18 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Adanya target-target seperti ini membuat mahasiswa S3 itu bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Kalau tidak ada target seperti ini, maka akan kesulitan. Nah, ini sudah saya siapkan, tetapi tidak muncul di dalam wawancara. Ini yang saya sesalkan. Kemudian ada pertanyaan, kok publikasi Scopusnya tidak ada? Nah, ini sebetulnya jadi ngeblank, karena ini serangan telak ya. Cukup telak, saya hanya punya publikasi Scopus, itu konferensi, ya. Itu bukan jurnal, hanya konferensi. Tetapi dari konferensi itu, ya lumayan, yang berminat untuk mensitasinya, itu lumayan. Alasannya apa? Ini yang saya kurang bisa menceritakan, karena udah terlanjur ngeblank. Harusnya saya menjawab karena tidak punya mentor, harusnya. Itu alasan pertama, karena di program studi saya, itu karena saya adalah pendiri program studinya. Jadi yang meletakkan program-program laboratorium, mata kuliah, RPS itu diantaranya itu ada ber5 orang, ya, ber6 orang lah yang mendirikan prodi tersebut. Dan saat itu ya
laboratorium tidak punya alat, hibah juga tidak ada kalau tidak mencari, dan senior tidak ada. Kalaupun ada senior itu di program studi lain. Jadi belum terbentuk adanya mentorship antara atasan dan bawahan atau semacamnya ya. Dan semua masih di setup sendiri, kurikulum kosong melompong, pengalaman mengajar nol. Ya bayangkan biasanya kalau dosen muda masuk ke kampus besar, ya misalkan ITB, UI begitu, itu pasti akan menjadi asisten dulu. Tidak mengajar 14 pertemuan full, tapi mungkin hanya mengajar 7 pertemuan dulu, atau mungkin 3 pertemuan dulu, dan seterusnya. Jadi banyak adaptasi yang saya lakukan sejak awal menjadi dosen, dan baru sekali ada siklus mahasiswa TA. Ya bayangkan, karena mahasiswa TA itu bisa dibilang adalah partner penelitian. Ya. Dosen bisa meneliti karena ada mahasiswa TA. Lebih luar biasa lagi kalau mahasiswanya adalah mahasiswa S2 dan S3. Maka hasil-hasil riset dari dosen itu pasti lebih berkualitas lagi. Nah ini yang tidak ada. Kenapa kok tidak bisa publikasi di Scopus? Sebetulnya jawabannya ke sana. Tapi ini nggak muncul ya. Makanya saya menyesal sekali saya tidak bisa menyampaikan ini kepada para interviewer. Sebagian mereka ini bisa membantu saya sebagai peneliti, kemudian tentu saja saya belum punya keahlian menulis di jurnal internasional, itu sudah pasti. Kenapa? Karena saya bukan doktor. Kalau saya sudah di training melalui jalur doktor, maka saya kira pertanyaan Scopus ini saya bisa terima. Jadi saya agak nggak terima juga sebetulnya. Oh, saya kan masih master, kenapa saya harus Scopus gitu. Dan di jalur sekolah doktor yang saya daftar juga ketika wawancara tidak menanyakan sama sekali. Ya beliau melihat pasti ya, lihat CV saya, publikasi sudah di mana aja, tapi kemudian tidak ada obrolan, publikasimu kok gak ada yang Scopus gitu. Profesor saya tidak menanyakan begitu. Berarti studi doktor ini tidak mensyaratkan harus memiliki publikasi terlebih dahulu. Dan juga saya melihat partner uh, seorang mahasiswa S3 di grup lab tersebut, saya lihat Google Scholar-nya, saat dia S2, dia tidak menerbitkan publikasi apapun, dan dia hanya punya publikasi satu itu setelah dia melakukan S3. Gitu. Jadi ini untuk konteks di negara asing tersebut, ini mereka juga nggak punya karya. Nah ini luar biasa kalau targetnya S2 dalam negeri, ya saya S2 dalam negeri itu harus punya publikasi Scopus, dan selama menjadi dosen harus punya target Scopus. Ini saya kira cukup berat, menantang. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan yang ditanyai atau akan ditanya seperti ini harus punya jawaban ya. Kenapa kok tidak punya karya Scopus? Jangan-jangan teman-teman punya mentor, jadi nggak bisa mengelak. Teman-teman berada di kampus yang bagus, kampus dengan fasilitas riset, hibah yang tidak terlalu bersaing, kemudian labnya sudah berdiri, kurikulum sudah jalan, mata kuliahnya hanya ngajar sedikit. Ini keistimewaan apa lagi kok bisa-bisanya nggak punya karya? Saya kira itu ya. Nah, kalau seorang magister, nah saya juga ini beliau yang agak kaget itu adalah saya beberapa kali mendapatkan hibah sejak di tahun pertama saya sebagai dosen muda. Hitung-hitungnya harusnya saya disebut sebagai private investigator ya, sudah menjadi PI, menjadi orang yang mengundang dana ke laboratorium. Karena saya sebagai ketua hibahnya, ketua yang mendapatkan hibahnya itu. Tapi itu nggak ada yang ngajarin. Nah, karena nggak ada yang ngajarin, ya jadinya berantakan. Dalam tanda kutip berantakan itu adalah luarannya ini tentu tidak bisa mendapatkan yang sebaik yang diharapkan. Misalkan harus Scopus, Q1 atau Q2 gitu. Ini mungkin istilah-istilah yang bisa dipahami oleh para dosen. So itu sulit bagi saya, itu intinya. Cuma menceritakan sulitnya itu bagaimana ke pewawancara ini yang tricky. Itu jadi evaluasi yang bisa saya lakukan. Barangkali saya akan lanjutkan ceritanya ke hasil seleksinya, karena cara mendapatkan kampusnya bagaimana, lalu setelah hasil bagaimana, lulus tidak, itu bagaimana. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.